Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Para jamaah yang Allah muliakan, para tetangga soleh yang senantiasa dalam taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan kita dari kitab Durusul Lughah, di mana terakhir yang kita bahas adalah murojaah tentang jamak dalam bahasa Arab. Jadi kembali kita ingatkan, bahasa Arab itu memiliki 3 jenis jamak. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Jamak yang khusus pada isim yang mudzakkar. Salim artinya mufradnya masih selamat, hanya ketambahan waw dengan nun atau ya dengan nun. Contohnya muslimun menjadi muslimuna atau muslimina. Contoh lain misalkan mudarrisun jadi mudarrisuna atau mudarrisina. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua adalah jamak muannats salim. Jamak untuk isim yang muannats. Isim muannats itu bisa nama perempuan atau isim yang berakhiran tak marbutah. Itu bisa kita golongkan kepada isim muannats. Kemudian kata salim artinya mufradnya masih selamat, tidak berubah, hanya ketambahan apa kemarin? Apa? Jamak muannats salim ketambahan apa? Alif dengan ta. Contohnya muslimatun menjadi muslimatun, mu'minatun mu'minatun, ya. Kemudian abidatun abidatun. Dalam surat At-Tahrim, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimat mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibat wa abkara. Itu semuanya jamak muannats salim. Yang terakhir adalah jamak taksir. Artinya taksir itu hancur bentuk mufradnya. Ya, contoh misalkan qalamun menjadi aqlamun. Nah, kata qalamunnya pada jamak taksir sudah tidak ada, sudah hancur. Itu maksudnya jamak taksir. Ya, jamak taksir. Kitabun menjadi kutubun. Artinya mufradnya hancur, ya. Tidak ada yang tersisa, bentukannya udah hilang. Nah, itu arti dari taksir. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 70. Hawwilil mufradat allati tahtaha khattun ila jumu'in kama huwa muwaddahun fil mithal. Silahkan dirubah isim yang bergaris bawah, ya, menjadi jamak seperti yang telah disebutkan dalam contoh. Misal man hadzal rajulu huwa hajjun. Nah, di sini kan ada di garis bawahi kata ar-rajulu. Man hadzal rajulu, jawabannya huwa hajjun. Maka kita rubah menjadi jamak. Ar-rajulu jamaknya apa? Ar-rijal. Nah, konsekuensi kita merubah jamak pada ar-rijal, kata hadzanya juga harus berubah menjadi apa? Haula'i. Kata huwa menjadi hum. Kemarin kita sebutkan, ya, hadza itu jamaknya haula'i, kalau huwa jamaknya hum, ya, dia itu huwa, kalau mereka hum. Maka kita rubah kata man hadzal rajulu huwa hajjun menjadi apa? Sebagaimana dalam contoh, man haula'ir rijalu hum hujjajun. Barakallahu fik, ya, hum hujjajun. Taib, dari Johan, silahkan, tafadhol. Nomor 1, kerjakan. Halaman 70. Halaman 70. Terakhir kemarin kita halaman 70. Sudah ketemu? Taib. Kalau sudah, nomor 1 dibaca dan berikan jawabannya. Yang lain boleh memperkira. Saya kayaknya kira-kira di nomor berapa nih, ya, gitu kan.
Jadi sudah sedia payung sebelum hujan. Yang kencang, yang kencang. Huwa minal hindi, barakallahu fiik. Jawabannya dirubah jadi jamak. Talib apa jamaknya? Tulab, jadinya min ainaha, sama seperti min aina haula'it tullabu. Jawabannya bukan huwa dong, berubah jadi apa? Hum. Maka haula untuk hadza, ya. Hum minal hindi. Sekali lagi jawab yang tegas. Barakallahu fik. Min aina haula'it tullabu. Jawabannya hum minal hindi. Barakallahu fik. Silakan Pak Taufik. Aina tajirul kabiru, ya betul. Barakallahu, huwa fis suqi. Iya betul. Tujarul kibar. Nah, itu zamannya. Aina tujarul kibaru. Nah. Kibaru. Huwa berubah menjadi hum fisuki, barakallahu fiik, ya. Ainat tajirul kabiru berubah menjadi ainat tujarul apa? Kibaru. Jawabannya hum fisuki, hum fisuki. Barakallahu fikum. Taib. Silakan Jihad nomor 3. Huwa indal mudi, apa harokatnya? Mudiri, mudhaf ilaih, karena inda adalah maf'ulun fihi, dzarf. Jawabannya dijamak kan? Mudaris jamaknya apa? Tambahin waw dengan nun. Jadi apa? Ya ainal mudarrisunal. Bukan. Apa jamaknya jadid? Kemarin sudah kita pelajari. Judud. Bagaimana ulangin? Jududu. Mudiri. Yang dijamak yang mudaris aja. Mudirnya kan tetap satu. Satu sekolah mudirnya ada berapa? Satu kan? Nggak mungkin indal mudirina, ya, indal mudir. Seperti itu. Barakallahu fik. Dicatat. Ya, jawaban temannya juga dicatat. Ya, jadi bukan hanya menjawab atau mencatat jawaban sendiri, tapi jawaban temannya juga dicatat. Tafadhol Pak Masum, barakallahu fik. Fasal tetap mufrad. Barakallahu fiik. Ahum fil fasli, begitu ya. Ainat talibul jadidu menjadi ainat tullabul jududu. Ahuwa fil fasli jadi ahum fil fasli, gitu. Itu artinya apa? Apakah? Ahum fil fasli, jadi ini pertanyaan. Taib. Tafadhol. Hum apa? Fuqara. Barakallahu fik. Ahadat talibu ghaniyun menjadi ahaula'it
ahaula'i tullabu aghniya'u la haula'i fuqara'u. Barakallahu fikum. Haula'i fuqara'u. Taib. Nomor 6. Tafadhol Pak Ikhwan. Saya sebenarnya ada PDF-nya. Nah, kirim mungkin ya Pak Ikhwan ya. Saya kirim PDF-nya. Jawabannya huwa dhaifun. Sekarang dirubah menjadi jamak. Mumtaz. Hum duyufun. Nah, jadi dhaif itu artinya tamu, jamaknya duyuf. Nah, apa bahasa Arabnya tamu Allah? Duyufur Rahman, begitu kan, sering dengar istilah duyufullah. Nah, itu jamak dari dhaif, artinya tamu. Seperti itu. Barakallahu fik. Fadhol Pak Afga dulu. Nomor 7. Oh ya, Pak Faruk. Bil jami'ati. Bil jami'ati artinya apa? Jami'ah, universitas ya. Huwa talibun bil jami'ah, dia seorang mahasiswa di universitas. Menjadi apa Pak? Ikhwatun mumtaz kibarun tullabun bil jami'ati bil jami'ati, seperti itu. Iya. Barakallahu fik. Li ikhwatun kibarun hum tullabun bil jami'ati. Aku punya banyak kakak gitu ya. Aku punya banyak kakak kan begitu maksudnya. Mereka adalah mahasiswa di universitas ya. Mereka adalah mahasiswa di universitas. Taib. Tafadhol Pak Afgah. Nomor 8. Aina sadiquka? Maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Boleh diharokati biar tidak lupa. Dhahaba ilal maktabati. Taib. Aina sadiquka? Dhahaba ilal maktabati. Nah, sekarang dirubah. Sadiq apa jamaknya? Jadi apa? Aina apa jamaknya shadiq? Asdiqa. Aina asdiqauka? Kalau dhahaba itu untuk huwa, kalau untuk hum apa? Mumtaz. Dhahabu. Nah, berarti dirubah. Dhahabu ilal maktabati. Mumtaz. Dhahabu ilal maktabati. Taib. Tafadhol Ilham. Muhammadun lahu benun saghirun huwa talibun fil madrasah ya. Huwa talibun fil madrasah. Jadi apa? Lahu abnaun apa? Huwa atau hum? Mumtaz. Muhammadun lahu benun saghir. Muhammad punya satu anak kecil. Jadi Muhammadun lahu abnaun sighar. Dia punya banyak anak. Huwa jadi hum tullabun fil madrasah ya. Mereka masih pada sekolah. Anaknya Muhammad ini banyak dan masih di jenjang sekolah. Taib. Tafadhol Pak Auzi. Menjadi
Ya, betul. Mumtaz. Mumtaz dikasih jamak semua, betul. Mumtaz, barakallahu fik. Ya, azamiluka mujtahidun menjadi azumalauka mujtahiduna. Na'am huwa mujtahidun menjadi na'am hum mujtahiduna. Mudah ya insyaallah, hanya merubah dari mufrad ke jamak. Intinya kita tahu kaidahnya tadi. Jamak mudzakkar salim dengan jamak taksir mungkin yang masih dipakai. Kemudian ingat kalau hadza menjadi haula, huwa menjadi hum. Ya, mungkin kalau ada fiil seperti dzahaba tadi menjadi dzahabu, seperti itu. Taib. Nomor 3, adif al-asma al-atiyah marratan ila ismin zahirin wa ukhra ila dhamir kama huwa muwaddahun fil mithal. Jadi kita disuruh membuat mudhaf dan mudhaf ilaih. Masih ingat tidak mudhaf dan mudhaf ilaih? Atau perlu di murajaah? Ini kayaknya perlu di murajaah ya Pak, mudhaf dan mudhaf ilaih. Taib. Jadi di dalam bahasa Arab, Bapak-bapak yang Allah muliakan, itu keadaan suatu isim misalkan Muhammad ya, Muhammadun ya, suatu isim harokatnya bisa kasroh jadi Muhammadin. Itu hanya dua keadaan, nggak mungkin ada keadaan ketiga. Jadi kalau kita sudah hafal dua keadaannya itu, berarti kita sudah menamatkan sepertiga cara baca kitab Gundul, begitu kan? Logikanya kan seperti itu, karena harokat kan cuman kasroh, domah dengan fathah. Sekarang kita pelajari kapan suatu isim itu menjadi kasroh. Itu cuman ada dua. Yang pertama, suatu isim itu kemasukan huruf jar. Huruf jar itu yang sudah kita pelajari seperti fi ini artinya di. Kemudian min artinya dari. Kemudian ala itu artinya di atas. Ila itu artinya ke. Nah, ini huruf-huruf jar. Contoh lain misalkan huruf lam itu untuk, ya. Ini juga huruf jar. Makanya tadi ada kata apa? Di contoh tadi ahuwa fil fasli. Nah, gitu kan. Apakah dia di kelas, begitu tadi Pak Masum ya, itu jawabannya Pak Masum. Ya, kenapa harokat al-fasl kasroh? Kedahuluan huruf jar tadi fi. Nah, itu keadaan yang pertama. Ini namanya keadaan kemasukan huruf jar, ya. Kemasukan huruf jar. Ya, bahasa i'rabnya adalah majrurun biharfi jar. Nah, tapi ini nggak perlu ditulis, yang ini aja, kemasukan huruf jar. Dan huruf jar ini kita baru pelajari sedikit. Nanti bertambahnya waktu, Ana beritahu ini huruf jar, ini huruf jar, ini huruf jar, begitu. Tapi yang kedua adalah apabila suatu isim itu, ya, diidhofahkan, digabungkan. Ya, idhofah itu digabungkan dengan isim yang lain, yang biasanya menunjukkan kepemilikan. Nah, itu namanya mudhof dengan mudhof ilaih. Contoh, misalkan ada dua isim nih, kolam, ya, dengan Muhammad. Nah, ini dua isim yang berbeda arti dan berbeda jenis juga. Kolam artinya pena, Muhammad orang. Tapi kalau kita mau bilang penanya Muhammad, kita gabung, maka yang pertama ini namanya mudhof, ya. Kita tidak boleh tanwinkan, nggak boleh tanwin, haram tanwin mudhof, ini haram, ya. Udah aturannya dari sana, mudhof tidak boleh tanwin. Kemudian Muhammadnya, ya, aka mudhof ilaih, ini wajib kasroh. Sudah, keadaan dalam bahasa Arab kasroh cuman ini aja, tidak ada keadaan yang lain, gitu. Cuman dari dua ini dan berkembang dari dua ini, seperti itu, ya. Taib, bisa difahami ya insyaallah. Apa bahasa Arabnya buku? Kitabun. Tapi kalau kita mau bilang bukunya Hamid,
Kitabu Hamidin Mumtaz. Di sini kita hilangkan tanwinnya. Kitabu Hamidin. Seperti itu. Mudah ya insyaallah. Yang ini namanya apa, Pak? Mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih. Gampangnya seperti ini. Pemiliknya, nah itu ada kata ilaihnya. Nah, gini aja. Nah, itu cara mengingatnya. Pemiliknya itu ada kata ilaihnya. Dan mudhaf ilaih, nah ini mungkin ada tambahan. Mudhaf ilaih itu bisa diganti dengan dhamir. Tapi dhamir itu kan termasuk mabni. Apalagi nih Ustaz. Aduh, lupa. 1 bulan ini sudah menguap. Jadi kan dhamir Muhammad ini kan laki-laki ya, 1. Berarti apa dhamirnya? Huwa. Huwa ini termasuk isim yang mabni. Isim yang mabni itu artinya dia nggak akan berubah-ubah harokat akhir. Kalau yang bisa berubah-ubah harokat akhir ini namanya mu'rab. Nah, kalau dia nih statis. Nah, gitu aja mudahnya. Isim mabni itu adalah isim yang statis. Kalau isim mu'rab adalah isim yang dinamis. Nah, begitu kan? Paham kan tuh? Statis dan dinamis. Ya, statis dia nggak mungkin berubah. Makanya huwa nggak mungkin jadi huwu atau huwi. Mau diputar-putar, mau ditaruh di mana, sebelumnya ada apa, setelahnya ada apa, mau dia posisinya sebagai apa, dia selalu huwa. Ini mabni. Ya, mabni. Ya, ingat aja kata mabni. Mabni ini dalam bahasa Arab diambil dari kata bina. Bina itu artinya bangunan. Nah, bangunan kan udah diem. Nah, seperti itu, ya. Diem. Sedangkan yang bisa berubah-ubah harokat akhir ini namanya mu'rab. Nah, mu'rab ini bisa diambil dari kata ini, cuman cocok lagi aja dari kata arabah, ya, yang artinya apa sih yang biasa buat kayak yang alat untuk tukang yang untuk yang biasa dipegang sama Johan, anak pernah lihat yang ada rodanya 2 yang ditarik, troli tapi yang lebih besar. Nah, itu arabah. Apa bahasa troli ya? Nah, itu kan dia bergerak-gerak, nah, berubah-ubah. Nah, seperti itu. Nah, ini cuma cocok logi aja. Nah, kalau mabni dia nggak mungkin berubah-ubah. Kalau mu'rab itu bisa berubah-ubah. Nah, kita kembali ke mudhaf ilaih. Kalau kita mau menyingkat qalamu Muhammadin menjadi qalamuhu, nah ini bisa. Penanya, maksudnya penanya Muhammad. Tapi hu-nya mungkin ada yang saat tadi katanya mudhaf ilaih harus majrur. Iya, tapi ini mabni. Karena dia adalah dhamir, seperti itu. Sama kayak misalkan Muhammadnya ini sebagai orang kedua, sebagai anta. Berarti kan apa? Penamu, apa bahasa Arabnya penamu? Qalamuka. Nah, ini kan Kak juga nggak berubah-ubah harokatnya. Selalu K. Kalau jadi ki perempuan. Nah, jadi dia seperti itu. Jadi dhamir nggak mungkin berubah-ubah apapun keadaannya. Nah, yang diperintahkan dalam buku di sini, kita disuruh membuat atau menyandarkan satu isim ke isim yang lain, alias membuat mudhaf dan mudhaf ilaih. Ada yang mudhaf ilaihnya itu isim zahir seperti Muhammad, ada yang mudhaf ilaihnya itu isim dhamir seperti huwa. Seperti itu. Coba kita baca. Contoh, misal abnaun. Abna artinya kan anak-anak. Anak-anaknya Muhammad, ya. Abna'u Muhammadin. Nah, sekarang Muhammadnya kita ganti menjadi dhamir. Menjadi apa? Di situ abna'uhu. Bisa difahami ya? Insyaallah. Nah, sekarang asmaun ditambahkan ke at-tullab. Kira-kira harokatnya at-tullab apa? Kemudian kita sandarkan lagi ke hum. Sudah seperti itu saja. Boleh dikerjakan. Waktunya 1 menit.
Taib. Coba kita baca nomor 1. Apa? Bareng-bareng. Asma'u apa? Asma'u apa? Asma'ut tullabi, bareng-bareng. Asma'ut tullabi. Kemudian ketika kita hubungkan dengan domirnya at-tullab, yaitu hum, menjadi apa? Asma'uhum. Taib. Selanjutnya menjadi zumala uhamidin. Kemudian menjadi zumalauka. Selanjutnya kemudian mumtaz menjadi asdiqauhum. Barakallahu fiik. Asdiqauhum. Barakallahu fiik. Taib. Nanti insyaallah setelah selesai jilid pertama, nah kita sudah punya dasar-dasar yang lumayan lah untuk bahasa Arab, ya. Tapi sebelum kita masuk ke jilid kedua, kami mau menerjemahkan doa-doa atau bacaan dalam sholat. Nah, dari kaidah-kaidah atau bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Jadi harapannya setelah setelah tahu kaidah-kaidah utamanya dalam jilid 1, ketika mentadaburi bacaan sholat, itu kan kita lebih tahu apa sih yang kita baca. Nah, ini domirnya ini, oh ini kenapa harokatnya seperti ini. Kita bedah satu-satu seperti itu insyaallah. Taib. Selanjutnya Iqra al-mithala thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlahu. Ini juga sama, disuruh merubah menjadi jamak. Mithal at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Ini kan mufrad. Ya, at-talibu mahasiswa, dhahaba dia pergi ke al-mat'ami. Kenapa mat'ami harokatnya kasrah? Karena ada ila, karena huruf jar. Menjadi at-tullabu dhahabu ilal mat'am. Nah, taib. Sekarang nomor 1 dan nomor 3 silakan dijawab dulu. Nanti kita baca bareng-bareng. Insyaallah mudah ya. Mufradnya dirubah menjadi jamak, kemudian fiilnya ditambahin waw. Mudah kan? Sama seperti sebelumnya. Taib, coba kita baca nomor 1 bareng-bareng. Ana baca mufradnya, para jamaah jamaknya. At-talibu jalasa fil fasli. Mumtaz. Sekali lagi at-tullabu jalasu fil fasli. Mumtaz. Nomor 2, adal mudarrisu kharaja minal madrasati. Mumtaz. Al mudarrisuna kharaju minal madrasati.
At-tajiru dhahaba ila suqi menjadi ila suqi. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Taib. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Iqra waktub. Nah, ini disuruh harokati, ya, disuruh harokati. Taib. Kita mulai dari Pak Fuad. Boleh dibaca, Pak, nomor 1. Mumtaz, Masya Allah. At-tullabu fil fasli. Tafadhol, Rozi. Mumtaz, Masya Allah. Man haula'il awladu ahum abna'uka la hum abna'u akhi. Ya. Siapa mereka atau siapa anak-anak kecil itu? Apakah mereka anakmu kandung? Oh tidak, mereka adalah anaknya saudaraku. Apa maksudnya anaknya saudaraku? Bahasa simpelnya keponakan, ya. Ya, tapi dalam bahasa Arab itu biasa nyebut semua orang yang seumuran dengan anak saudara, ya, atau seumuran dengan anaknya itu dengan abnaul akh, seperti itu, ya. Seperti banyak sekali ungkapan-ungkapan yang ya bena akhi gitu, selalu seperti itu. Wahai keponakanku gitu. Padahal dia nggak asli keponakannya, tapi nyebut orang yang seumuran dengan anaknya, atau anak saudaranya, itu semuanya dianggap sebagai keponakan. Sama seperti orang kalau di bahasa Indonesia kan semuanya disebutnya pak begitu kan? Ya. Kalau di bahasa Arab biasanya ya am. Nah, begitu, wahai paman gitu. Seperti itu. Hanya kultur saja. Culture-nya seperti itu. Taib nomor 2, tafadhol. Nomor 3 afwan Pak Ozi. Apa harokatnya An-Nas? Su. Taib hum, nah itu hujjajun, jamak dari hajjun. Min Turkiya, ya, mereka adalah para jamaah haji dari Turki. Tafadhol. Mumtaz, ya. Di mana para pedagang mereka semua pergi ke pasar. Tafadhol. Fun, hum duyufun, ya, khabar, mubtada khabar. Siapa para laki-laki itu? Mereka adalah tamu. Tafadhol Pak Iwan. Mumtaz, ya. Al-fallahuna fil huku. Apa harokatnya, Pak? Harokat lamnya apa? Fil. Ada huruf jarnya, ada fi, berarti kira-kira fil huku li, gitu ya. Ada huruf jar. Wa abna'uhum fil madrasah ti juga, ya. Ya, taib. Al-fallahun apa artinya kemarin? Petani atau peternak, ya, peternak. Taib. Tafadhol, Pak Afga, mungkin Pak Afga dulu. Pak Supri. Mumtaz, Masya Allah, benar semua rokatnya, ya. Tidak perlu diterjemahkan, insya Allah. Udah tahu. Ba'du apa artinya ba'du? Sebagian. Tafadhol, Pak Afga dulu mungkin, ya. Ya, Mumtaz. A'mami tujjarun kibarun. Para pamanku adalah saudagar yang senior, yang kaya, sudah lama kaya, gitu, pedagang besar, ya. Tafadhol Pak Afgan nomor 9. Nomor 9 yang sebelahnya. Ikhwati, mudah ya, mereka adalah saudara-saudaraku. Tafadhol. Apa artinya dukan? Apa artinya dukan? Toko. Tafadhol Pak Taufik. Fil mal'abi. As-sigharu. As-sigharu. Mumtaz. At-tullabul kibaru fil mal'abi wat-tullabus sigharu fil fasli. Ya, para siswa yang senior itu di lapangan
yang junior justru masih di dalam kelas seperti itu. Mungkin ini pelajaran olahraga jadi di lapangan seperti. Taib, tafadhol. Barakallahu fiik ya. Apa artinya fityah? Para pemuda itu saling bersaudara. Ayah mereka adalah seorang imam masjid. Ya, tafadhol Pak Fuad, nomor 13. Rijalu ya. Betul. Fallahuna fi mumtaz ya. Fallahun tadi artinya peternak atau petani. Mereka adalah para mereka laki-laki itu adalah para peternak di desaku. Qaryah artinya desa. Tapi penggunaan kata qaryah terjemahan sebagai desa itu sebenarnya enggak 100% betul. Ya, jadi qaryah belakangan qaryah itu penerjemahannya desa, kemudian Madinah itu penerjemahannya kota. Kalau Madinah itu penerjemahannya kota ada sisi benarnya gitu. Tapi sebenarnya kata qaryah atau Madinah, ya, penggunaan kata qaryah atau Madinah zaman dahulu di dalam bahasa Arab itu tidak harus lebih spesifik desa atau kota. Negara itu juga bisa disebut qaryah gitu. Ya. Kemudian makanya dalam surat Al-A'raf, afa amina ahlul qura, ya kan, itu kan maksudnya bukan berarti para penduduk desa merasa aman, tapi maksudnya seluruh penduduk seperti itu. Kemudian iya negeri ya, negeri juga bisa. Jadi akumulasi dari banyak desa jadi negeri seperti itu. Madinah bisa artinya kota, bisa juga artinya negara ya. Dalam surat Al-Qasas, waja'a fi aqsal Madinah, ya kan, dari ujung negeri, maksudnya negeri Mesir ya. Rajulun yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Jadi ketika Musa habis membunuh satu orang Kipti yang enggak sengaja itu, ya, salah seorang itu ada yang bocorin ke Musa, itu kamu lagi menjadi buronan Fir'aun loh gitu. Sana pergi ya sebelum kamu dibunuh. Nah itu. Jadi pakai kata aqsal Madinah. Padahal maksudnya adalah Mesir. Tidak harus kota. Mesir itu kan ya negeri lah, bisa dibilang negeri. Seperti itu. Tapi penggunaan nggak ada masalah. Jadi belakangan orang mengatakan Qaryah sebagai desa, kemudian Madinah sebagai kota, tidak ada masalah. Taib, tafadhol. Siapa lanjutannya tadi? Mumtaz ya. Mumtaz, lancar sekali. Ainat tullabul jududu akharaju, apakah mereka keluar? Naam, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Ya, mereka keluar dan pergi ke perpustakaan. Ya, ke perpustakaan. Taib, tafadhol. Mumtaz, artinya gimana, Pak? Apakah enggak, ini dokter laki-laki. Apakah para dokter itu muslimun kan? Mumtaz ya, mereka dokter yang beragama Islam. Tafadhol. Abnaun. Mumtaz ya. Saya punya banyak anak kecil, sebagian mereka masih SD dan sebagiannya masih SMP. Al-madrasah al-mutawassithah artinya SMP. Kalau ibtidaiyah SD. Taib, uktub jam'al kalimatil atiyah. Nah, silakan tulis jamak pada isim-isim berikut. Ya, waktunya 1 menit. Apa kira-kira jamaknya? Kabir, dhaif, shaghir, kibar. Boleh ditulis, tafadhol. 1 menit.
Rijal itu artinya apa? Laki-laki ya, jamak dari laki-laki. Tapi rijal itu tidak artinya bisa tidak, bukan hanya jamak dari rojul. Ya, rijal itu artinya bisa juga jamak dari rojil. Apa tuh rojil, Ustaz? Kalau rojul itu kan artinya laki-laki. Kalau rojil itu artinya orang yang berjalan. Jadi dia isim fa'il, sama seperti misalkan talibun, artinya kan orang yang belajar gitu kan, maksudnya siswa. Kalau rojil itu artinya apa? Orang yang berjalan. Nah, jamak dari rojil sama rijal juga, sama wazannya, sama kayak tiwal, kibar, sighar, ya kan? Jadi rijal itu bisa jamak untuk rojul atau jamak untuk rojil, begitu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Ini dulu jadi tebak-tebakan sama ustadz kita, sama guru kami ya. Coba terjemahkan apa artinya wa'adzin finnasi bil hajji ya'tuka rijal. Artinya ini mungkin ustadz, wa'adzin finnas, umumkanlah di tengah manusia bil haji, akan kemasyru'iyatan atau pensyariatan haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan mendatangimu wahai Ibrahim, rijalan, dari kalangan laki-laki yang dewasa, kan begitu kan? Ya'tuka rijalan, karena rijal, kita tahunya rijal itu jamak dari rojul, ya, bukan, kata ustadz, kata guru kami, rijal itu jamak dari rojil, artinya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, seperti itu. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir, atau berada di atas tunggangan. Jadi yang haji ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Ya'tuna min kulli fajjin amik, mereka datang dari penjuru yang jauh, seperti itu. Jadi kata rijal dalam Al-Quran justru artinya adalah orang yang berjalan. Taib, bareng-bareng, kabir apa jamaknya? Kibar. Dhaifun, dhaifun saghirun, muslimun, fatan, tawilun, rajulun, rijal. Rajilun rijal juga ya, rajilun rijal juga. Taib, hajjun, hujjajun, ghaniyun, agniyaun atau agniyau. Agniyau nggak boleh tanwin ya, karena dia adalah jamak taksir yang berakhiran alif dan hamzah. Kemarin sudah kita kita bicarakan ya, kalau jamak taksir yang berakhiran alif dan hamzah dia dilarang tanwin, termasuk kategori mamnu' minas sarf. Jadi kayak aghniya'u, fuqara'u, atibba'u, zumala'u, asdiqa'u, itu semua adalah contoh jamak taksir yang tidak boleh tanwin. Itu boleh ditulis bagi yang belum menulis. Taib. Kemudian ibnun apa? Abnaun. Kalau ini boleh ya, karena dia tidak lebih dari 5 huruf. Ya, tidak lebih dari 5 huruf. Taib. Akhun, ikhwatun, kemudian fakirun, fuqara'u, ya, fuqara'u, begitu. Taib. Al-kalimatul jadidah. Al-haqlu artinya apa? Kebun. Al-haqlu kebun, jamaknya apa? Huqulun. An-nasu manusia. Al-qaryatu desa. Ad-dhaifu tamu. Asy-syaikhu apa? Asy-syaikh orang yang sudah senior, sudah tua, itu maksudnya syekh. Ya, syekh. Taib. Al-mat'amu warteg. Kenapa antum nggak bilang nasi padang, warung nasi padang? Kenapa spesifik warteg? Al-mat'amu artinya tempat makan ya. Ya, bisa warsot, bisa warteg, bisa warnaspat, ya terserah antum lah. Bisa warsun, ya bisa kopi tiam, wallahu alam. Yang penting dia tempat makan, al-mat'amu. Kemudian al-madrasatul ibtidaiyah artinya ya, artinya SD. Taib. Insyaallah kita cukupkan pelajaran hari ini sampai halaman 73. Besok insyaallah kita lanjutkan halaman 74 tentang jamak muannats salim. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan Bapak-bapak yang Allah muliakan? Betul. Iya, betul. Jadi muslimatun
Ya, taknya dihilangin, kemudian tambah alif ta. Itu, nah, alif dengan ta. Apakah kalau dibilang apakah tak marbutohnya berubah jadi tak maftuhah begitu kan? Ya, anggap aja seperti itu juga nggak ada masalah gitu. Ibarat kan tak marbutoh nih, marbutoh itu kan artinya terikat. Nah, kemudian dimasukin jarum untuk bisa mengurai ikatan tersebut, yaitu alif, kemudian jadi tak maftuhah seperti itu. Kemudian jarumnya nangkring, nah seperti itu. Ya. Jadi ya betul, muslimatun, nah, jadi tak maftuhah, betul. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan lain? Hmm. Ya. Taib, barakallahu fiik. Nah, ini pertanyaan bagus, bagus sekali. Tapi juga dulu pernah ditanyakan sama Pak Taufik. Ini berkaitan dengan jenis isim lain namanya isim mangkus. Ya boleh ditulis. Mungkin yang pernah yang dari dulu ikut lumayan ingat, isim mangkus ya adalah isim yang berakhiran alif. Nah, begitu Pak. Isim yang berakhiran alif. Nah, anak kasih contohnya di papan tulis. Jadi ada jenis isim namanya isim mangkus. Contohnya al-fata. Nah, al-fata. Contoh lain Musa. Contoh lain Isa. Contoh lain Turkiya. Nah, ini yang alifnya tegak, kalau ini bengkong. Contoh lain Amerika. Ini. Isim-isim ini kita nggak bisa bilang dia mabni, tidak. Dia mu'rab. Ya. Tapi harokatnya yang di sini dhammah, kasroh atau fathah adalah harokat yang muqaddarah. Masih ingat tidak? Harokat muqaddarah itu artinya harokat yang dianggap ada. Jadi kalau dia kemasukan huruf jar, dia tetap seperti itu. Misalkan lil fata, nggak bisa lil fatai, lil fatai nggak, karena berat bagi orang Arab mengomongkan seperti itu. Li Musa, Isa, min Turkiya, min Amerika. Jadi selalu seperti ini. Ketika ada huruf jar, dia dianggap ada huruf jarnya, ada kasrohnya, tapi nggak bisa terbaca. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi dia bukan mabni. Itu yang mungkin perlu diingat. Dia bukan mabni. Bukan seperti huwa atau seperti hadza. Barakallahu fiik. Itu namanya apa tadi, Pak? Isim apa? Mangkus. Isim mangkus. Isim mangkus harokat akhirnya muqaddarah. Seperti itu, barakallahu fiik. Itu pertanyaan bagus. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatahu. Nah, bukan, jadi li fata tetap walaupun ada huruf jarnya. Dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada pembantunya yaitu Yusha bin Nun, li fata, tetap walaupun ada huruf jarnya, tapi dia tetap li fatahu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Kita cukupkan pertemuan pagi ini. Jika ada salahnya kami mohon yang sebesar-besarnya, apabila ada benarnya itu murid taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.